Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat dimulai dari diri sendiri. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang SDGs, HOT, SKB, kesehatan perawat, bidan dokter, dan kesehatan lainnya. Di sini Sustainable Development Goals ya, di mana soal-soal ini kemarin pada tahun 2019 itu teman-teman banyak yang menyatakan soal-soalnya banyak keluar. Makanya itu kita harus bahas soal ini supaya apa? Supaya ketika ada soal nanti yang keluar, kita dapat mengerjakannya. Kenapa? Kalau seandainya kita tidak tahu tentang SDGs, ketika ada soal keluar kita tidak bisa menjawabnya, maka kita kehilangan poin. Oke, kita tidak panjang lebar, kita langsung saja untuk poin yang pertama. Nomor pertama adalah SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global pada sidang umum di New York secara resmi mengesahkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB. SDGs diikuti oleh beberapa negara, yaitu, saya beri waktu 5 detik untuk menjawab. Ya, jawabannya adalah C. Indikator kesehatan SDGs di Indonesia pada halaman 1 nomor 2 sekurangnya dihadiri oleh 193 kepala negara yang hadir termasuk Indonesia. Jangan lupa SDGs ini berisi 17 tujuan dan 169 sasaran. Kita lanjut. Nomor 2 adalah rokok merupakan faktor resiko utama penyakit tidak menular atau PTM seperti kanker, penyakit jantung, dan pembuluh darah serta PPOK dan didukung dengan data WHO negara tertinggi dengan kasus perokok. Ya, negara kasus tertinggi untuk perokok dewasa ini ya. A. India, B. Cina, C. Indonesia, D. Singapura, E. Amerika Serikat. Saya beri waktu 5 detik. Jawabannya adalah B. Data WHO menyatakan ranking sebagai pasar rokok adalah yang pertama Cina, yang kedua India, yang ketiga Indonesia. Lagi-lagi untuk kasus perokok, Indonesia masuk dalam 3 besar. Kita lanjut. Oh iya, buat teman-teman jangan lupa ya untuk ditekan tombol subscribe-nya. Karena apa? Dengan menekannya insya Allah akan mudah mengingat materi yang diberikan karena sudah terbayang dengan selanjutnya nanti. Ibarat kata, tanda terima Anda dengan materi yang ada saat ini. Kita lanjut. Penurunan kualitas dan produktivitas generasi penerus bangsa akibat mengkonsumsi rokok akan menghambat pembangunan. Berapakah prevalensi perokok laki-laki dewasa di Indonesia? A. 78,8%, B. 86,8%, C. 87,8%, D. 68,8%, E. 98,8%. Saya beri waktu 5 detik. Jawabannya adalah D. Prevalensi perokok laki-laki dewasa di Indonesia paling tinggi di dunia, yaitu 68,8%. Maka dari itu untuk kaum laki-laki ya teman-teman, sekarang kan ada di PTM itu kawasan tanpa rokok. Mari kita mematuhi kawasan tanpa rokok anjuran pemerintah. Kita lanjut. Klaim BPJS tahun 2014 untuk penyakit jantung yang mencapai pembiayaan kesehatan sebesar 8,189 triliun untuk jumlah kasus tersebut. Berapa kasus sampai kok biayanya nyampe 8,189 triliun? Yang pertama A 4,8 juta kasus, B 3,8 juta kasus, C 5,8 juta kasus, D 4,3 juta kasus, E 3,9 juta kasus. Saya beri waktu 5 detik.
Ya, jawabannya adalah A. Pengendalian tembakau dalam SDGs kasus penyakit jantung yang diklaim BPJS adalah sebesar 4,8 juta kasus. Lumayan tinggi ya. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Klaim BPJS tahun 2014 untuk penyakit kanker yang mencapai pembiayaan kesehatan sebesar 2 triliun untuk jumlah kasus tersebut. A. 984 ribu kasus, B. 724 ribu kasus, C. 884 ribu kasus, D. 894 ribu kasus, E. 694 ribu kasus. Saya beri waktu 5 detik. Jawabannya adalah D. Pengendalian tembakau dalam SDGs kasus penyakit kanker yang diklaim BPJS 894 ribu kasus. Selanjutnya. Nah, ini buat teman-teman rekomendasi bimbel SKB perawat gelombang 3 ada tanggal 26 April sampai selanjutnya. Mungkin bisa belajar juga dari YouTube, bisa juga ini rekomendasi bimbel. Ini Pak Hendi Rohendi ini sudah terkenal ya, banyak mahasiswanya juga yang sukses dan lulus UKOM maupun SKB atau CPNS tahun kemarin. Nah, beliau ini S1 keperawatannya di UGM, S2 keperawatannya di UI, ngambil keperawatan medical bedah, mantan reviewer UKOM nasional, mantan penulis UKOM nasional, mantan pengawas UKOM pusat. Sistem belajarnya pakai Telegram. Yang pertama, mendapat materi langsung. Yang kedua, pembahasan soal setiap hari 2 jam, pagi, sore. 3, tanya jawab Senin sampai Kamis. Hari Jumat, try out itu dilaksanakan pada malam hari. 5, trik, tips, dan motivasi serta doa itu di hari Sabtu. Kalau hari Minggu itu rehat bersama keluarga dan kita refreshing untuk menjernihkan otak supaya kita hari Senin bisa berlanjut untuk belajar bersama-sama lagi. Oh ya, untuk teman-teman jangan lupa ya tadi di subscribe supaya apa? Supaya kita bertemu di channel selanjutnya. Info lebih lanjut tentang bimbel itu bisa kalian dapatkan di atau WA telepon di nomor tersebut. Sekian dari saya, sampai jumpa di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.